Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. JJ di seputar jantung dan di video kali ini saya ditemani oleh tamu spesial, seorang dokter spesialis bedah jantung. Biasa kita bedah jantung, tapi resminya adalah bedah toraks kardiovaskuler. Namanya Dr. Akmal Alfaridsi Hamonangan. Halo Dr. Akmal. Halo Dokter JJ, Ya, selamat malam. selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di seputar jantung. Saya yang terima kasih bisa Iya. diundang akhirnya. Ya, baik. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi teman-teman, Dr. Akmal ini walaupun masih muda ya, tapi udah spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Jadi bisa bedahnya toraks ya, dada ya. Bedah dinding dada betul, paru. Kemudian betul. paru termasuk, kemudian juga kardio ya. Ya, Jadi jantung jantung juga dan dan pembuluh darah. vaskuler, pembuluh darah. Nah, malam hari ini kita secara khusus mau ngobrolin yang vaskulernya ya, soal aorta ya. Vaskular yang erat lah kaitannya dekat dengan jantung. Sangat dekat dengan Sangat jantung. dekat dengan jantung. Oke, saya serahkan ke Dokter Akmal untuk memulai apa yang mau diomongin nih hari ini. Oke, ya selamat malam Dokter JJ. Terima kasih telah diundang ke acaranya. Ya, Saya malam ini mungkin akan membahas mengenai apa itu penyakit pembuluh darah aorta. aorta. Oke. Jadi tadi Dokter JJ mungkin sudah bilang, spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular. Ya, Bedah jantung, tapi kali ini saya akan membahas yang lagi marak-maraknya sebenarnya kalau di luar ini bukan kasus langka, yaitu di luar tuh maksudnya di luar negeri. Di Di luar luar negeri. negeri. Oke. Tapi di Indonesia, di kita pun ya, di negara kita pun kasus ini mulai terangkat nih. Mulai Belakangan banyak ini, akhirnya banyak. ketahuan ya. Iya. Sudah mungkin sekitar 5 tahun belakangan inilah. 10 tahun sebenarnya kita sudah mengerjakan ini. Yang disebut sebagai diseksi aorta. Oke, Jadi diseksi aorta. diseksi aorta. Mungkin biar kita sama-sama paham ya. Ya, Jadi jantung, saya kebetulan dibawa manekin kecil. Ya. Jadi kenapa saya bilang ini dekat dengan jantung? Karena jantung itu sendiri adalah sebuah pompa. Ya. Ya, teman-teman kita bisa tahu jantung itu adalah pompa utama. Badan kita itu seperti mobil, ada pompa utamanya. Yang tugasnya ini 24 jam nggak berhenti mengalirkan darah. Oke. Pompa ini pasti butuh saluran Ya. untuk mengalirkan darah ke seluruh organ. Otak, ginjal, Ya. saluran pencernaan, sampai ke kaki dan tangan. Pompa yang begitu hebat ini, itu harus mengalirkan darah menggunakan pembuluh darah sebagai pipanya. Ya. Nah, pembuluh darah utama yang keluar dari jantung yang warna merah ini, Dok, ini yang disebut dengan pembuluh darah aorta. Ya, aorta. Oke. Ini adalah pembuluh darah utama yang bertugas mengalirkan. Dia sekarang klasifikasinya kalau di para ahli-ahli ini menyebut ini sebagai organ tersendiri sekarang. Oke. Gitu. Ya, bukan Karena dia cuma bukan sambungan sekedar dari keluar dari jantung. bukan. Organ tersendiri. Karena juga dokter JJ juga pasti tahu aorta ini dia punya pulsatility atau daya Daya untuk berkontraksi ya, daya untuk memompa ya. berkontraksi atau memompa sendiri. Ya, ya. Walaupun dia bersifat pasif karena jantungnya yang aktif. Ya. Nah, akhir-akhir ini mungkin teman-teman atau dokter JJ juga sebagai dokter jantung pasti sudah mengenal ada yang namanya diseksi aorta. Ya. Diseksi aorta itu adalah jadi pembuluh darah ini, si merah ini terjadi robekan. Ya. Bahasa mudahnya kita bilang robekan. Robekan tuh di mana? Robekan di dalam. Jadi kalau saya boleh gambarkan penampangnya, ya pembuluh darah aorta ini tuh tidak hanya satu lapis. Ya. Dia ada 3 lapisan bagian dalam. Dindingnya, ya? Dindingnya itu ada 3 lapis. Dinding bagian dalam, tengah, dan yang paling luar. Robekan itu terjadi jika dinding dalamnya itu kontinuitasnya atau jaringannya Ya. itu tersayat. Ya. Bukan oleh benda tajam, tapi oleh si darah itu sendiri biasanya. Oke. Jadi sehingga mereka menimbulkan yang namanya diseksi dan pembesaran terhadap si pembuluh darah ini. Oke. Gejala-gejalanya, kenapa saya katakan ini topik yang penting? Karena kalau dulu sebelum kita mengenal ekokardiografi, Iya. sebelum kita aware terhadap serangan jantung, itu ini masih sangat tersamarkan. Semua orang kira, oh ini serangan jantung, meninggal mendadak serangan jantung. Padahal jika ini terjadi robekan, gejalanya kadang-kadang ada beberapa persen
orang atau pasien ya dok, itu gejalanya mirip, nyeri dada. Iya. Walaupun gejala khasnya adalah robekan ini kalau panjang, itu bisa menyebabkan nyeri seperti disayat atau ditusuk pada bagian punggung. Kalau orang serangan jantung biasanya nyerinya seperti ditekan, Jadi tumpul. nyeri tumpul, bahunya nggak enak, keringat Ya, dingin. ya. Kalau ini nyerinya nyeri tajam. Benar-benar tajam ya. Benar-benar tajam, seperti kayak disayat. dirobek atau disayat ya. Pasien-pasien yang mengatakan itu seperti dirobek atau disayat bagian punggungnya. Penyakit ini sekarang dideteksi dengan beberapa hal memang dok ya. Iya. Kita datang dengan keluhan gejala tidak spesifik nyeri dada. Iya. Dengan perkembangan zaman seperti sekarang, kita bisa periksa EKG langsung dengan uji lab, kemudian ada ekokardiografer dari dokter jantung, ini bisa diketahui. Iya. Karena memang penyakit ini, kalau tidak ditangani dengan baik, angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ini tinggi. Dalam 48 jam pertama itu sampai 20%-an, dok. Hanya dalam waktu 2 hari Dalam udah 2 kali 24 jam jika tidak ditangani, tidak di-manage dengan baik, Iya. penyakit ini mortalitinya sangat tinggi. Iya. Ada yang bilang bahkan per jamnya itu sampai 0,5 sampai 2%. Angka mortalitasnya, angka kematiannya akan bertambah. Tiap jam naik 2%. Tiap jam naik 2% jika Iya, iya. tidak mendapatkan Segera terapi. ditolong. Oke. Ditolong. Nah, robekan ini berbahaya atau enggak? Ya, jelas robekan ini berbahaya. Kenapa? Satu, pembuluh darah yang robek ini akan rapuh. Dia akan membesar. Iya. Karena dindingnya sudah tidak utuh pada bagian dalam. Sehingga resiko pertamanya adalah pecah. Nah, mungkin menjadi klarifikasi. Mungkin teman-teman pengen nanya nih, pembuluh darah itu robek, mungkin mereka pikir atau teman-teman ini pikir robek itu artinya udah pecah, udah jebol. Nah, itu yang mesti diperjelas. Oke, jadi robekan pada diseksi aorta itu adalah diawali dengan robekan, tadi Dr. JJ bilang robekan pada dinding bagian dalam. Saya kebetulan bawa gambar, jadi ini adalah skema atau gambar bagaimana pembuluh darah itu robek. Ya. Lingkaran ini adalah lingkaran dindingnya. Dinding yang utuh ini adalah sisi sebelah sini. Ada bagian luar yang warna kuning, bagian merah yang bagian tengah, dan bagian yang warna pink, ini adalah dinding dalam. Kalau pada keadaan utuh, ya ini bentuknya bulat penampang seperti ini. Ini udah robek nih ceritanya. Nah, kalau terjadi robekan, si warna pink ini tuh jadi terputus antara satu sama lain. Sehingga darah itu masuk ke tengah-tengahnya. Sementara jaringan di tengah-tengah ini bukan jaringan yang kuat. Dia jaringan yang loose, sangat fleksibel, sangat longgar. Apa yang terjadi kemudian, darah akan mengisi terus ke sini. Ya. Sehingga dia menekan yang namanya saluran aslinya daripada si pembuluh aorta itu. Sehingga nantinya dia bisa menekan ke semua cabang pembuluh darah. Sehingga aliran darah nanti ke organ-organ lain otomatis bisa berkurang. Oke. Jadi yang robek itu cuma bagian dalam dari dindingnya kalau diseksi ya. Betul. Supaya teman-teman ini paham bahwa robek itu bukan jebol semuanya. Belum. Jadi ada 3 lapisan dinding tadi, cuma bagian dalam yang robek. Tapi kalau terlambat dia bisa robek, pecah. Bagian luar, dinding Dinding luarnya pecah. dan darah berhamburan Dan keluar. darah berhamburan. Ini Dan yang itu pasti nggak biasanya ketolong. sangat sulit. Ini mortalitasnya kalau sudah pecah sulit untuk dilakukan Nggak intervensi. susah, nggak kebayang ya. Berkejaran dengan waktu Berkejaran itu. dengan waktu. Untuk Kehilangan darah, perdarahan, tapi di dalam tubuh sendiri. Dan pembuluh darah paling besar. Dan ini pembuluh darah paling besar. Jadi pompanya memompakan darah, tapi darahnya nggak masuk ke aliran pembuluh darah, tapi justru mungkin ke rongga selaput jantung paru, atau bahkan rongga paru-paru. Iya. Jadi dia bisa tenggelam dalam darahnya sendiri pasien. Iya. Oke. Nah ini kan kita udah ngomongin soal apa itu diseksi aorta ya. Tadi Dr. Akmal udah juga menyinggung sedikit tentang keluhan gejalanya. Mungkin orang pengen tahu, teman-teman pengen tahu, kok bisa robek? Apa yang bikin pembuluh darahnya bisa robek? Siapa yang berisiko robek itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Dr. JJ. Jadi gini, teman-teman sekalian, untuk penyakit diseksi aorta atau robeknya dinding dalam pembuluh darah aorta ini, faktor penyebabnya sebenarnya banyak. Ya. Tetapi predisposisi atau faktor utama resiko terjadinya robekan adalah pertama, hipertensi. Darah tinggi ya, hipertensi. Darah tinggi. Oke.
Kedua, faktor usia ya mempengaruhi, tapi tidak semua orang yang hipertensi atau usianya tinggi pasti terkena, tidak. Itu berpengaruh terhadap dinding pembuluh darah itu sendiri. Karena kita tahu, Dokter JJ, semakin kita bertambah usia, pembuluh darah itu semakin tidak elastis. Lebih prone, lebih cenderung untuk robek. Lebih cenderung untuk kaku, lebih mudah robek. dan lebih rapuh jika terkena tekanan darah yang tinggi. Oke. Gitu. Kemudian beberapa infeksi pada pembuluh darah itu juga dapat menyebabkan robekan. Misalnya sifilis, ini yang paling umum, sifilis pada pembuluh darah. Masih banyak sekarang. Kita pernah mendapatkan ya tapi beberapa, walaupun bukan penyebabnya nggak banyak penyebab tidak kalau itu. Oke. Biasanya hipertensinya adalah yang paling utama. Oke. Gitu. Kemudian tadi saya belum katakan ini hipertensi yang mana nih nanti. Nah, itu. Semua orang hipertensi, nanti teman-teman hipertensi, wah saya jangan-jangan yang akan terkena nih resiko hipertensi yang tidak terkontrol. Oke. Yang membiarkan tekanan darahnya. Jadi sepanjang kalau pasien ini minum obat terkontrol, minum 120-an, obat, olahraga resikonya teratur, resikonya jauh. Oke, ya. Jadi ini bisa terkena memang pada usia yang beragam ya. Kemudian ada faktor keturunan, misalnya pada sindrom-sindrom tertentu, ada bawaan lahir, itu ada penyakit-penyakit yang dia menyebabkan pembuluh darah aortanya ini menjadi lebih gampang robek, lebih elastis dan gampang rusak, gampang robek. Iya. Gitu. Atau trauma, kecelakaan. Pernah ada, dokter? Pernah ada. Jadi trauma tumpul apa tajam? Trauma tumpul. Kalau trauma tajam biasanya biasanya robekannya dari luar ke dalam, biasanya pecah. Kalau trauma tumpul? Trauma tumpul ini yang kita dapat saya pernah dapat 2 kasus. Ini adalah belang trauma akibat kecelakaan mobil. Jadi pada kecelakaan itu ada bisa terjadi whiplash injury gitu. Jadi dia tertahan ke depan, rongga badan ini otomatis deselerasi atau berhenti secara mendadak. Itu pernah kita dapatkan. Atau ditabrak dari luar. Kebanyakan memang nggak kebanyakan sih, memang kalau dikatakan pada literatur gitu, memang kebanyakan dari whiplash dan trauma tumpul. Gitu. Itu mungkin terjadi. Gitu. Tetap list nomor 1-nya predisposisinya adalah hipertensi. Oke, jadi penyebabnya itu ya. Yang lain-lain saya pernah dengar ada misalnya yang ke gym, angkat berat-berat, bisa nggak itu? Ya itu sebenarnya terkait dengan tensi darah. Itu tensinya naik juga? Bukan karena ngeluarin tenaga mendadak? Bukan, jadi memang kita pernah ada yang melakukan penelitian kalau sedang melakukan angkat beban atau olahraga terlalu berat, itu tensi tekanan darah itu bisa sampai angka 200. Hubungannya dengan tensi. Betul. Itu dia kenapa sebenarnya teman-teman kalau yang hobi olahraga atau menekuni olahraga itu dianjurkan kalau memang tidak memulai dari muda, dari awal, itu dianjurkan untuk medical check up dulu kan. Kita tidak pernah tahu sebenarnya kapasitas atau kemampuan badan kita untuk menerima olahraga tuh seberapa. Oke. Ada juga yang pernah saya baca wanita hamil atau melahirkan bisa? Betul, ya kembali lagi memang di ujung-ujung ada tensi juga. Gitu. Pada saat kehamilan kita memang tahu kan bahwa kita ada hipertensi pada kehamilan. Oke, jadi yang ininya sih sebetulnya tensi ya. Tensi. Tapi yang kedua tadi ada kayak jadi dindingnya atau lapisan dari dinding si pembuluh darah aorta ini kayak ada kelainan karena kelainan bawaan tadi ya. Bawaan, kelainan genetik pun ada. Genetik ya. Yang ketiga trauma ya. Trauma. Jadi kurang lebih itulah penyebab. Infeksi juga bisa. Oke. Baik, jadi penyebabnya kita udah tahu. Nah sekarang mungkin kita pengen tahu juga apakah robekan itu bisa terjadi ini kan gambar aorta nih. Kayak tongkat gitu ya. Betul. Apakah bisa terjadi di sepanjang aorta itu atau cuma titik-titik tertentu yang lebih rentan? Jadi gini, Dokter JJ. Jadi memang robekan itu paling banyak 80% paling banyak terkena pada bagian hilirnya atau bagian yang melengkung ke atas. Oke. Kemudian bagian lengkungan sendiri, terakhir baru bagian yang ke bawah. Itu sebenarnya fisika sederhana sih, Dok. Oke. Karena tekanan dari waktu jantung memompahkan darah, otomatis arah dari pompanya itu pasti ke arah dinding yang ini. Arahnya pasti ke situ cenderung ya. Cenderung ke Dan situ. tensi tinggi Betul. seperti memukul ke situ. Oke. Jadi paling sering di situ tempat kalau robekan. pada hipertensi. Gitu. Walaupun ada yang robekan di sini, robekan di
di bawah itu mungkin terjadi. Secara fisika tapi rada aneh juga sebetulnya ya. Iya, Arahnya tapi kok memang bisa. Bisa terjadi. Tapi oke. memang bisa. Nah, itu gambar yang warna coklat berarti itu daerah yang terisi oleh darah Terisi di oleh darah. robekan dindingnya itu. Betul. Ini Bisa sampai ke bawah. bisa sampai ke bawah. Ini gambarnya sebenarnya kurang akurat. Kenapa? Karena pada saat ini sudah mengisi, ini daerah yang harusnya dilewati darah ini makin mengecil, Dok. Oke. Karena dia tertekan. Jadi yang warna merah itu aliran darah yang asli, yang Asli, mestinya tergencet ya. Yang mestinya dia mengalirkan darah ke semua organ, karena robek, kemudian dia mengisi di Yang tengah-tengah coklat itu ya. dinding ini, aliran darah sejatinya ini malah tergencet. Jadi sempit. Jadi menyempit. Sehingga kalau ke organ-organ tuh kita bisa banyak dapatkan gejala tambahannya berupa gagal fungsi organ tergantung di mana paling Alirannya nggak tercapai. ke betul situ. area tidak tercapai. Jadi tadi kalau sekarang ke keluhannya tadi yang paling utama sih nyeri dada kali ya. Nyeri dada. Karena robekan itu menimbulkan nyeri Nyeri yang dada luar dan biasa. nyeri punggung. Ke punggung. Punggung. Seperti di Di sayap apa atau ditusuk. ditusuk. Lalu karena ada aliran darah yang mengisi tempat yang sebetulnya bukan saluran yang aslinya, jadi apa yang bisa terjadi kira-kira keluhannya? Keluhannya itu jadi gini, robekan ini sangat dinamis, Dok, masalahnya. Kita bisa Begitu terjadi dia bisa betul. jalan terus. Bagi saya seorang ahli bedah itu penting untuk mengetahui secara pasti, paling nggak mendapatkan gambaran. Ya. Biasanya idealnya melakukan CT scan memang, CT scan pembuluh darah aorta Ya. untuk mengetahui satu, di mana lokasi robekannya, Awalnya robekan. awal robekan, kedua sampai mana robekan itu Mengisi aliran betul, darahnya. karena robeknya bisa aja ketemu robeknya di atas, di lengkung, tapi dia mengisi ke depan, ke bawah, Oh bisa juga. mundur, Bisa. karena Oh, itu kan sifat dari dinding yang tengah itu sangat loose ya, loose longgar. ya, Jadi sangat bisa terisi longgar, jadi begitu bisa ya. terisi. Oke. Seperti itu. Oke. Dan itu menyebabkan banyak hal. Kita harus tahu bahwa pembuluh darah jantung ini setelah keluar dari jantung kita ada pembuluh darah koroner. Ya. Ha-ha. Kemudian ada pembuluh darah 3 utama, ini yang ke kepala sama ke tangan, dong. Gitu. Nah, kalau robekannya ke bawah, ini bisa menutup pembuluh darah koroner. Koroner tersumbat. Seperti sumbatan koroner. Seperti orang kena serangan jantung. Betul. Iya. Ini yang kadang-kadang diagnosisnya jadi lebih susah. Karena kok gejalanya gejala nyeri tajam, tapi nanti diperiksa EKG-nya berubah. Seperti serangan jantung. Iya. Enzim jantung mulai meningkat. Tapi nyerinya kok nggak ada di menggunakan obat yang kita gunakan di IGD, misalnya nitrat, nggak membaik. Iya. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah tantangan memang. Kalau pada saat itu dilakukan echo, itu Ya. echo biasanya dapat memperlihatkan dengan jelas ada diseksi kalau diseksinya sampai atau robekannya sampai ke dasar dari aorta ini, dari pangkal awal Jadi aorta. echo ini kan USG sini ya. USG jantung. Biasa kan kelihatan jantungnya. Ya, Pangkal aortanya bisa nampak Bisa kalau pakai terlihat. dari sini. bisa. Kan echo ada dua ini teman-teman. Echo ini Ada. ada yang dari dinding Di dada, dada, ada ada yang dari masuk mulut. ke dalam ya, TEE Betul. namanya, transesofageal. Tidak perlu pakai echo yang masuk ke dalam. untuk Tidak lihat perlu, itu. tidak Dari perlu. luar, Bisa. tapi asal di pangkal robekannya. Asal kalau kita melihat robekannya sudah ada di awal di daerah ini masih bisa terlihat, Dok. Kelihatan ya. Masih bisa terlihat. Oke. Nah, kenapa ini jadi penting, Dok? Kenapa? Jadi gini, kalau robekannya ke atas, ini bisa aja pasien datang kemudian stroke. Iya kan? Iya. Betul, karena tidak ada aliran darah ke atas. terhimpit. Bagian bawah, di bagian Aliran ke sini ke lengan? ke lengan, bisa Terganggu. tangannya kesemutan. Atau pada saat pemeriksaan fisik tidak ditemukan nadi, atau nadinya lemah, kiri Iya, dan iya. kanan tidak sama. Oke. Kalau dia robeknya ke pembuluh darah saluran cerna, tiba-tiba perutnya kembung. Ya. Atau Bisa sampai ke ke bawah. ginjal. Ke ginjal. Sampai Iya. ke Kaki, tungkai? bisa, sama. Sampai aliran darah Aliran nggak darah nyampe ke nggak situ. nyampe ke situ. Kakinya lebih dingin, diperiksa denyut nadinya lemah atau sampai tidak ada, itu bisa. Karena robekan ini kalau panjang ke bawah, bawahnya kan bercabang. Oke. Jadi ini kan berebutan tempat sama Berebutan si tempat, betul. aliran darah yang palsu sebetulnya. Betul. Makin aliran darah palsunya makin lebar meluas, yang aslinya terhimpit. Terhimpit, dia di akan mana kalah. di mana yang terhimpit itulah yang menderita. Yang menderita. Ke ginjal, Betul, ke perut, ginjal, kemana. ke perut. Oke. Jadi keluhannya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam, tapi memang pada keluhan awal itu
sangat khas adalah tadi nyeri punggung yang tajam, nyeri dada, Oke. disertai dengan tensinya tinggi, kemudian heart rate denyut nadi Denyut biasanya nadi, tinggi, cepat ya, nahan sakit. betul, karena dia menahan sakit ya. Oke. Pasien itu biasanya sakit yang terutama dikeluhkan, kemudian beda tensi antara biasanya kalau di tensi kiri sama kanan atau atas dengan kaki akan berbeda. Oke, iya. Karena yang ke salah satu itu tersumbat ya. Betul. Maka dari itu memang manajemen tensi yang harus diutamakan untuk penanganan di fase awal. Artinya apa tuh manajemen tensi? Artinya kita harus segera menurunkan tekanan darah. Karena robekannya gara-gara tensi ini. Betul. Diturunkan sampai berapa? Biasanya kita idealnya itu tekanan darah sistolik. Jadi tekanan darah itu ada dua ya, yang sistolik yang atas atau yang diastolik yang bawah. Yang sistolik atau yang atas itu biasanya tidak boleh melebihi 110. 110 batasnya. Diturunin banget itu. Diturunin banget. Oke. Kalau perlu pakai obat suntik ya. Kalau perlu pakai obat suntik, rangsang nyeri atau rasa nyeri pada pasien itu harus juga diturunkan dengan obat-obatan supaya dia nggak naik tensinya. Ininya denyut jantungnya juga diperlambat. Denyut jantungnya diperlambat. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya sih, pokoknya itunya hentakan pukulannya tuh di slow down ya. Di slow down. Betul sekali. Direndahin betul ya, supaya jangan bertambah terus robekannya. Iya, itu harus karena itu yang akan mempengaruhi dari angka kematian pada 2x24 jam pertama. Terutama fase awal ya. Pada saat deteksi itu harus segera dikerjakan. Oke. Nah, dulu kenapa kita katakan, ini serangan jantung? Karena manajemennya akan berbeda, Dok. Sangat berbeda. Walaupun sama-sama menurunkan tekanan darah, tapi manajemennya ada yang berbeda. Mungkin Dokter JJ sudah pengalaman kalau pasien serangan jantung atau akut coronary syndrome, pasien diberikan obat nitrat dan pengencer darah. Iya. Di sini, pengencer darah adalah fatal. Iya, tidak boleh diberikan. Ya, karena ini sebenarnya perdarahan tapi di dalam. Iya. Jadi begitu itu diberikan, nggak berhenti dia dan robekannya luas. akan jadi. Ya, ini penting sekali untuk kalau yang nonton ini teman-teman adalah dokter, penting sekali untuk memahami ini ya, jangan sampai salah ya. Betul. Nah, ini tadi kan keluhannya itu. Kalau serangan jantung itu keluhannya kan mendadak nih. Mendadak. Kalau ini juga mendadak atau sebelum-sebelumnya ada gejala pendahuluan, baru tiba-tiba saat ini robek dan barulah di situ. Kebanyakan pasien-pasien diseksi aorta juga sama. Mendadak juga. Mendadak. Bisa dia sehari 2 hari sebelumnya kayak sehat-sehat gitu. Bisa. Ada contoh pasien dia aktivitas biasa, umur masih 45, belum sampai 50, laki-laki masih bugar, olahraga rutin, main golf, tiba-tiba saat main golf dia merasakan nyeri dada dan nyeri punggung. Main golf aja padahal ya? Main golf. Bukan main yang olahraga yang ekstrim gitu? Bukan olahraga yang ekstrim, dia main golf. Tiba-tiba? Dia memang tahu dia punya hipertensi. Tapi nggak dikontrol? Ya, saat itu pasien mengatakan cukup dikontrol, tapi setelah kita runut juga ya, kontrol tapi bukan yang dia medical check up rutin, dia melakukan pengawasan yang baik gitu. Iya. Lepas, mungkin terlalu excited atau terlalu berat pada saat main golf, terjadi diseksi aorta. Tiba-tiba apa? Nyeri dada hebat. Nyeri dada yang hebat. Nyeri dada, kemudian nyeri punggung yang hebat. Tapi pas dibawa ke UGD gitu, saat terdeteksi dibawa sebagai UGD, deteksi? Terdeteksi diseksi itu akibat setelah lakukan EKG dan pemeriksaan enzim jantung tidak ada tampak kelainan. Jadi bukan gambaran khas serangan jantung yang ada perubahan rekam jantung seperti itu, Dok. Ya, oke. Mungkin saya jelasin dulu teman-teman. Soalnya sering bahas masalah serangan jantung, itu petunjuk paling penting adalah dengan cepat kita bisa melihat EKG-nya berubah. Tapi pada pasien ini, walaupun keluhannya sangat mirip, EKG-nya nggak mengarah ke serangan jantung. Diperiksa enzim jantung juga, ternyata juga tidak meningkat. Tidak meningkat juga. Tidak meningkat. Lalu yang menimbulkan kecurigaan bahwa ini jangan-jangan diseksi itu dari mananya? Pasien ini dilakukan USG jantung di situ. Oke. Dari echo. Dari echo. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi ada robekan pada dinding aortanya. Dari pangkal? Dari pangkal sampai, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini kan hasil CT scan. Pasiennya di CT scan juga? Di CT scan, wajib. CT scan kan ini ya, kayak gold standarnya. Adalah gold standar. Jadi harus dilihat. Kita harus melihat dengan menggunakan CT scan pembuluh darah aorta, Dok.
Pakai kontras dong. Pakai kontras, Iya, jelas. baru kelihatan. Baru kelihatan. Apa yang kita harapkan dilihat dengan CT scan? Jadi tadi seperti yang saya katakan dok, kalau CT scan itu pentingnya memang kita melihat sejauh mana robekannya, kemudian mengidentifikasi lokasi robek pertamanya atau Pintu masuknya itu ya? ya bahas istilahnya adalah entry tear atau pintu masuk atau pintu robekan masuk. Pertamanya. Disitulah Darahnya mulai terus masuk. Karena itu nanti akan lagi-lagi akan menunjukkan kepada kita dokter bedah tindakannya mau sejauh mana. Oke, jadi pintu masuknya kelihatan, Pintu terus masuknya kelihatan, sampai mana sampai dia mana merobeknya itu robeknya. kelihatan. Betul. Gitu. Kadang-kadang ada pintu keluar lagi nggak? Nah, pada keadaan-keadaan tertentu memang kita bisa dapatkan robekan lagi di bawah. Jadi ada re-entry namanya. Kalau ada robekan lagi di bawah tuh bagus apa malah tambah jelek? Ada, tadi saya katakan kebanyakan adalah akut ya, kita datang tiba-tiba. Iya. Tapi memang ada yang kronis dok, atau yang sudah lama. Oke. Jadi dia pasiennya terjadi robekan, dibiarkan, Somehow selamat ya? somehow dia selamat. Oke. Dengan dia robekan di bawah ini membuat pintu keluar. Sehingga nggak, Sehingga Nggak gejalanya tambah setelah gede itu nggak tambah besar. oke. Kemudian robekan-robekan ini akhirnya dia karena sudah lama, sudah hitungannya kalau kronis di atas 2 minggu. 2 minggu udah dihitung kronis. Ya, kronis. Oh. Jadi biasanya kalau nggak selamat 2 minggu udah pasti nggak selamat ya. Kalau nggak bisa Biasanya- lewat 2 biasanya minggu. nggak. Jadi kalau bisa lewat 2 minggu dan dia survive tanpa dia apa-apain, Tapi berarti udah memang yang kronis ini angkanya sangat-sangat kecil. jarang banget ya. Jarang banget. Mungkin saya hanya pernah menghadapi 1 kali dan itu terapinya sangat tricky. Oke, jadi tadi kalau dia ada bisa keluar lagi tuh kayak jalan keluar, Betul. jalan exit yang untuk exit emergency dia bisa selamat gitu Dia bisa malah. selamat, betul. Tapi Alirannya keluar lagi. yang harus di-notes adalah, oke, alirannya selamat. Tapi dindingnya ini tetap dinding yang rapuh. Tetap harus dilakukan Tetap sesuatu. harus dilakukan sesuatu. Karena dindingnya dinding yang rapuh. Oke. Kita udah bahas tadi pengertiannya apa ya, gejalanya apa, pemeriksaannya kayaknya juga kita bahas sedikit. EKG nggak bisa ya? EKG nggak biasanya tidak menunjukkan apa, Echo kecuali bisa ya? robeknya ke bawah ya, ke bagian pembuluh koroner, cabang koroner mungkin. Terus Jadinya seperti kayak serangan serangan jantung. jantung. Karena Tapi kan ketutup jadi koroner. menyamarkan juga. Kita dipikirnya serangan jantung itu Betul. ya. Padahal dia kan nggak bisa menunjukkan diseksinya. Nah, itu yang tadi saya katakan kenapa kita akhirnya sekarang banyak. Karena sudah banyak lah rumah sakit ataupun kita juga dokter JJ sebagai dokter jantung atau rekan-rekan dokter JJ sekarang sudah canggih ya. Maksudnya algoritma atau pelayanan di IGD terhadap serangan jantung tuh biasanya sekalian kita USG jantungnya sebelum dilakukan intervensi lebih lanjut. Oke. Kalau USG, kalau di pangkal tadi bisa kelihatan. Bisa. Ya. Kemudian tapi gold standarnya di CT scan, scan. pakai kontras. Oke. Kemudian jadi ada bedanya nggak kalau dia robeknya di pangkal atau katakanlah ini kan bulat gitu tadi ya. Mungkin coba kita lihat dari gambar itunya yang merah. Nah itu ya. Nah, ini ya. Dari pangkal situ atau di lengkungannya atau di bawah itu ada klasifikasinya tersendiri gitu. Oke, kalau dia terjadi robek ya. Kalau dia terjadi robek itu biasanya nyeri sih memang. Nah, kalau robeknya di pangkal gitu. Ini ada hal satu, dia bisa robek sampai menutup koroner, bisa. Atau robekannya ini merobek katupnya, merusak jaringan katup Atau aorta. aortanya. Jadi jantung itu, ini sebenarnya jantung ini ada katup nih di sini. Iya. Dari bilik kiri ini ada katup di sini nih. Masuk ke aorta itu Iya. ya, pintunya lah ya. Pintu Pintunya ini ke bisa aorta. melebar karena dia stretch ya, terregang. Itu dia nggak ketemu daun pintu aortanya, sehingga pada saat itu terjadi, ini bisa aja datang pasiennya dengan keluhannya. Awalnya mungkin dia kalau robeknya cuma di sini ya, dia cuma nyeri tapi nggak spesifik. Kemudian tambah besar, tiba-tiba dia seperti orang gagal jantung. Karena Kok bocor. aktivitas dikit kok capek gitu. Bocor itu katupnya nggak ketemu ya. Katupnya Jadi nggak ketemu. beban kerja jantungnya Beban lebih kerja berat. jantungnya jadi lebih berat. Oke. Sesek. Itu baru ketahuannya nanti pas dia di check up, tahu-tahu pakai stetoskop dokternya dengerin kan. Loh kok ini jantungnya bunyinya ada bisingnya. Ya. Oke. Jadi kalau dia mengenai katupnya bisa mengenai Bisa. katupnya. Nah, Itu robekannya kalau di kalau awal atau robekannya di tengah atau kalau di belakang? robekannya mengenai tengah dan ke bawah ini yang
nyeri punggungnya nih. Nyeri punggung. Ini di sini. Itu membedakan nyerinya ya. Ya. Kalau dari dokter jantung dokter bedah ada istilah medisnya apa mengklasifikasikannya kelas 1, kelas 2 atau Jadi kelas A, kelas B gitu. kita mengklasifikasikan kalau di termsnya dokter bedah itu adalah ada 2 klasifikasinya. Klasifikasi DeBakey dan Stanford. Stanford sama DeBakey. oke. Stanford dan DeBakey. Jadi itu adalah klasifikasi untuk untuk kita menentukan sejauh mana robekannya terjadi Iya. dan di mana robekannya itu kemungkinan pintu masuknya. Oke. Itu nanti berpengaruh memang dok terhadap terapinya. Karena memang terapi utamanya Emergensinya tingkat emergensinya kegawatannya beda ya. pada saat kita sudah bisa menangani tekanan darah yang tinggi, kemudian denyut jantungnya mulai bisa diturunkan. Menu utama dari pengobatan ini adalah operasi. Terutama pada yang di robekannya di hulu dan di pangkal dan di lengkung. Pokoknya yang krusial tuh kalau kalau itu kayak tongkat itu yang Betul. pangkalnya di situ. Jadi krusialnya itu adalah di Kalau di pangkal dengan dekat cabang itu. cabang Kalau pembuluh yang darah itu otak. urgent harus segera dilakukan operasi. Itu urgent harus segera dilakukan operasi. Kalau lewat dari situ ke bawah, Kalau udah melewati cabang 3 ini Ya. kita akan melihat melalui CT scan. Apakah cukup dilakukan yang namanya pemasangan stent besar, ya, atau kita harus bypass dulu cabangnya supaya stentnya bisa dipasang. oke. Gitu. Kalau di bawah ini memang kita menyebutnya dulu ini medical, ini surgical. Ya, ya. Yang A dan B ini tata laksana bedah, yang C ini medical atau gabungan. Gabungan. Oke. Nah, kita bahas yang operasi karena dokter Akmal kan ini ya, spesialis bedahnya. Kalau operasi diapain kalau ada Ya, diseksi ini? jadi gini dokter Jeji, kalau tadi dokter Jeji udah sempat singgung ya operasi itu, ini urgent, iya. Pada keadaan akut atau diseksi aorta, operasinya pilihan timingnya cuma 2 waktunya. Urgent, Ya. dalam 1-2 hari ke depan, Ya, atau emergency. Saat itu juga kita harus siapkan operasi. oke. Pada keadaan apa? Wah dok, kira-kira apa nih jadinya kalau yang harus mana urgent, saat mana itu emergency? juga dilakukan? Itu pertama kalau sudah terjadi gangguan organ. Gangguan organ akibat gangguan aliran darah. Aliran darahnya terganggu tadi. Misalnya kakinya kiri atau kanan udah terasa kebas, Nggak dapat biru, aliran. nggak dapat aliran. Ginjalnya udah mulai penurunan, pasiennya hilang kesadaran. Udah aliran kepala, Kepala. tersumbat. Kemudian atau kita dari CT scan ketemu nih, oh ini kok ada penumpukan cairan ya di paru-paru atau ada penumpukan cairan ya di jantung. Nah, itu emergency. Itu emergency. Saat itu juga Saat itu juga. Jadi kalau itu kita katakan dia udah mulai merembes dok, hampir pecah. Oke. Itu benar-benar Itu kejar-kejaran waktu ya. kejar-kejaran waktu. Oke. Kenapa kita bilang kenapa nggak kita tunggu dok? Nggak bisa kalau ditunggu. Nggak akan membaik. Karena tadi dikatakan literatur bilang 0,5 sampai 2% Per angka jam. mortalitasnya akan bertambah tiap jam. Oke. Iya. Apalagi kalau gejalanya yang hebat, tensinya kelihatan tinggi gitu. Jadi contoh kasus kita ada laki-laki usia 58 tahun, masih bugar ya, kalau dari badan masih bugar. Oke. Pasiennya kebetulan kayaknya tentara ini. Hipertensi memang, hipertensi umur 58-59 tahun, datang sudah diwanti-wanti dari rumah sakit luar, jadi ketemu pasien diseksi, diantar ke rumah sakit sampai IGD kita sudah dinotis, kita sudah datang. Pasien itu turun dari IGD, dibawa dengan bed, itu dalam keadaan tidak sadar dan mulai henti nafas. Oh, iya. Itu di situ kita udah tahu timingnya berubah. Tadinya kita siapkan, oke, besok kita akan maju operasinya. Saat dia datang dan keadaan gitu, dokter anestesi sudah langsung intubasi, tensi mulai distabilkan, diturunkan, Masih tinggi tensinya. masih tinggi, tapi nafasnya udah, pasiennya udah nggak sadar. Oke. Nggak sadar napasnya udah. Nafasnya udah mulai 1-2 gitu. udah mulai 1-2. Dilakukan intubasi, kemudian timing berubah. Masuk Semua mesin bantu langsung napas ya, ventilator ya. langsung masuk ventilator. Saat itu juga operasi direncanakan, dipersiapkan semua perlengkapan operasi. Dengan respon yang seperti itu, dengan manajemen seperti itu, pasien bisa pulang. Oh, selamat pasien. Pasien selamat. Oke.
Oke, jadi ada yang emergency, ada yang urgent. Urgent tuh bisa besok atau lusa, bukan minggu depan juga, bukan kan? Bukan, Satu minggu dua depan hari juga, kemudian. 1-2 hari gitu. Itu petunjuknya apa? Yang ini boleh, yang ini. Oh tadi organnya udah terlibat atau Organnya belum? ada keterlibatan organ lainnya Ada- yang sudah ada petunjuk terdamage ya, keterlibatan. Ya. terkena gangguan, atau sudah ada tanda-tanda, wah ini ada rembes nih, mulai rembes. Kan kalau di sini dinding luarnya dia bukan dinding sebenarnya kan, karena udah kebagi, Kebelah dua ya. terbelah dua. Otomatis ini jadi gampang rembes, gampang pecah. Udah remes Gitu. tuh. Kalau udah rembes kita bisa kelihatan dari CT scan, oh ini ada cairan di paru-paru. Itu sudah menandakan ini harus lebih cepat lagi kita siapkan operasi. Kalau yang urgent dipersiapkan dulu apanya jadinya? Kalau yang Tensinya urgent turunkan tensinya dulu. terutama. Tensinya turunkan. Betul. Dan satu lagi kalau dia robekannya mengenai katup, itu juga kita tidak bisa buying time lebih lama. Karena kenapa? Begitu katupnya robek, bocor, jadi serba salah sebenarnya. Kita nurunin tensi. Kondisinya akan turun terus tuh pasti. Betul, tapi satu sisi heart rate, nadinya nggak boleh terlalu diturunin. Kalau nggak dia makin gagal jantung, gagal pompa. Makin sesak pastinya. Makin sesak. Makanya harus segera masuk meja operasi. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita ngomong yang lebih spesifik karena Dokter Akmal dokter bedah nih ya. Teman-teman saya yakin pengen tahu operasinya tuh kayak gimana, diapain tuh. Mereka udah tahu pasti dibelah ini kan? Iya, Ya pasti. ini kita ngomong belak-belakan aja dibelah ini. Tapi terus si pipa ini, Pipa aorta yang udah robek ini mesti diapain kira-kira? Ya, jadi memang penata laksanaan pada A dan B ini diseksinya adalah bedah. Gold standarnya masih sampai saat ini bedah. Apalagi kalau ini menyangkut diseksi ya robek. Nah, pembuluh darah ini memang diganti. Diganti. Pembuluhnya yang diganti. Pembuluhnya yang Oke. diganti. Pembuluhnya diganti dengan menggunakan implan sintetis, ya khusus untuk pembuluh darah, untuk Iya. mengalirkan darah. Iya. Gitu. Mengganti apa? Mengganti sebenarnya robekan. Daerah yang tempat masuknya robekan itu yang wajib diganti. Tempat masuknya aja. Ya, Yang paling penting tempat masuknya. yang paling penting tempat masuknya. Karena di situ yang robek kan? Ya, tapi kan sekarang pertanyaan, dok, kalau robekannya banyak gimana nih dok? Kalau robekannya panjang gimana? Ya sepanjang itu kita harus ganti. Oke. Iya. Gimana? Ada contoh gambarnya yang Nah, udah jadi diganti tuh kita kayak ganti, nah contohnya seperti ini. gimana? Oke, yang putih itu ya? Yang putih ini adalah implannya dok. Yang implan. dari Dacron katanya atau dari Betul, apa itu? ini dari Dacron. Dacron. Itu Dacron kayak Medical gimana Group. itu? Dokter Akmal kan sering pegang itu. Kayak apa sih? Kayak berasa pegang apa tuh? Mungkin kalau secara kasar ya kita ngomong kayak megang kanvas. Kanvas lukis. Buat lukis itu. Ya, Oh, kayak kertas. mirip seperti Tapi gitu. lebih keras ya? Tapi lebih keras. Gitu. Oke. Jadi bagian yang udah rusak itu dipotong, diganti pakai dengan ini. Nah, sesederhana itu ngomongnya ya. sesederhana Ngerjainnya itu ngomongnya. Ngejainnya susah karena Iya. ini bukan pembuluh darah yang sehat kan. Nah, Nah itu gambar yang C itu sampai itu dia. cabang-cabang pembuluh darahnya juga diganti. Jadi gini dok, operasi ini kalau kita bilang seninya ya, seninya dari operasi ini apa? Ini operasi yang kita mau bilang ini operasi jantung, ini bukan jantungnya. Iya. Tapi ini Jantungnya mesti di stop ini dong. tingkat kesulitannya memang di atasnya operasi jantung. Iya. Pada umumnya. Jantungnya stop dong ya? Jantungnya di stop. Ya, ini teman-teman pengen tahu nih jantungnya kan nggak mungkin Jantung dalam kan- kondisi jantungnya jadi gini, mompa-mompa Jadi dilepas. pada keadaan seperti ini kita mau mengganti pipa. Motornya Pompanya nggak mungkin kita berhenti, kita nggak mungkin Nggak dalam di-stop. operasi pompanya tidak di stop. Tapi pertanyaannya, loh nanti aliran yang lain gimana dok? Nah, oleh karena itu setiap operasi jantung itu memang kita sangat familiar dengan namanya mesin jantung paru, Iya. mesin cardiopulmonary bypass. Iya. Mesin ini fungsinya adalah mengalirkan darah dari pembuluh darah tidak melewati jantung, tapi organ-organ lain tetap dialirkan menggunakan mesin ini. Ini pengganti jantung Dan paru. dan paru. Iya. Jadi Untuk dia memelihara kehidupan ya. Untuk memelihara kehidupan. Jadi dia Sepanjang memberikan operasi. darah, memberi oksigen ke darah, kemudian dikembalikan lagi ke jaringan. Sementara si jantung ini bisa kita stop, Kita kerjain di situ. kita kerjain di sini. Ya. Tapi Kita sekarang ganti. kan bukan ngerjain jantungnya nih, ngerjain aortanya ya. Betul. Iya. Karena itu biasanya pasien-pasien yang usianya lebih muda ya. Ini diseksi ini bisa kena usia berapapun. Jantung ini yang di stop. Dan kemudian aliran darah biasanya akan diberikan ke pasien itu melalui pembuluh darah di paha. Oke.
dari Karena paha. biasanya kan lewat situ. Karena bisa dari sini kita Biasanya balik. lewat aorta. Ini kita balik. Karena kan Lewat ini yang paha. mesti ditutup nih Iya, iya. untuk diganti. Hmm. Jantungnya kita stop dulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan denyutkan lagi. Oke. Gitu. Dengan teknik-teknik khusus tentunya, dan pembiusannya pun ini akan khusus karena kita harus monitoring kepala juga, Dok. Pembiusan khusus maksudnya beda dengan orang bius untuk Ya. operasi bypass? Iya, karena Beda nanti ya? kita butuh teman-teman dari dokter anestesi, dokter bius untuk monitoring yang namanya kita secara gampang kita ngomongnya oksigenasi di kepala. Iya, saturasi Gitu. oksigen lah Untuk itu mengetahui kalau tetap nggak nih waktu kita lakukan penggantian yang kadar oksigennya cukup nggak kadar kepala oksigen gitu? akan cukup nggak gitu. Oke, oke. Karena kita harus gini, tubuh itu punya kapasitas untuk tidak dapat oksigen dalam beberapa menit. Cuma satu yang nggak bisa, Otak. otak. Iya, iya. Otomatis, terus gimana dong cara ganti gini, orang ada 3 cabang. Alirannya diputus semua. Alirannya kita berikan masing-masing menggunakan selang-selang khusus. Oh. Itu yang monitoringnya di Iya, iya. teman-teman anestesi. Ini teman-teman kebayang ribetnya ya? Ribetnya, ya itu secara benar-benar teknikal lah. Teknikal Itu ya. teknikal lah, teman-teman. Tapi memang idealnya robekan itu kalau misalnya kita balik lagi seperti ini, kalau ini jelas lah ya, kita ganti sampai sini. Iya, iya. Ya. Tapi kalau ini gimana? Apakah harus semua ini? Ini benar-benar seninya di sini. Kenapa? Karena kita harus melihat juga sejauh mana pintu robekannya. Apakah ada robekan di sini atau dia robekan di Berhenti di situ sini, aja. tapi dia melebar ke atas, membesar ke atas, atau jangan-jangan robeknya dari sini terus panjang robeknya, kayak tersayat panjang. Otomatis itu harus diganti. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu memang kita bisa lakukan walaupun dia robek di sini, tapi robekannya hanya di awal, kita hanya cukup mengganti ini. Yang penting menutup pintu masuknya Pintu masuknya yang utama darah ya? yang tadinya masuk ke sela-sela, yang ke tengah-tengah dinding, itu harus ditutup. Oke, oke. Mungkin ini memang terlalu teknis ya, tapi mungkin teman-teman juga pengen tahu. Tadi kalau katupnya rusak? Kalau katupnya rusak berarti tindakannya termasuk penggantian katupnya. Ikut mengganti katup ya. Mengganti Mungkin katupnya. teman-teman pengen tahu ada nama khusus itu, Nah, mungkin udah jadi sering dengar itu nama ada yang khusus. namanya prosedur bental. Ya, Ini prosedur bental. Ya kita udah mulai sering mengerjakan sih, Dok. Tim kami tahun lalu mungkin jadi pemegang rekor ya di Indonesia, 16 gitu. kasus 1 tahun. Jarang soalnya ya. Sekarang jadi jarang untuk dikerjakan gitu, karena satu dan lain hal ya. Kemudian mungkin di tahun ini sampai per hari ini itu sudah 8 kasus seperti ini. Bental. Aorta. Aorta, bukan bental. Bukan, ya, Jadi kalau yang termasuk. termasuk bental. Kalau bental itu ganti Katupnya, katup sekaligus terus sama longsongnya. selangnya itu. Oke, baik. sekaligus Ya. pipanya. Ya, terbayang itu lebih susah lagi kerjanya ya? Enggak juga. Jadinya memang lebih complicated ya, Lebih complicated. apalagi kalau misalnya harus mengganti semuanya. Jadi ada Ya. 2 tindakan yang harus kita lakukan. Oke, baik. Mungkin teman-teman pengen tahu kira-kira kalau operasi ini berapa jam? Kita rata-rata ngerjainnya 5 sampai 6 jam ya. 5-6 jam. 5 sampai 6 jam. Dari mulai pasien masuk Rata-rata. dibius Nah, sampai tapi udah rapi tapi selesai. memang diseksi aorta ini adalah case yang sangat dinamis. Saya bilang ini dinamis. Beda-beda masing-masing. Beda-beda. Ya. Satu dengan orang lainnya itu akan berbeda penanganannya, terutama masalah penanganan pasca operasi dan strategi operasinya. Karena kita tidak pernah bisa memprediksi. Ini yang nggak enaknya. Kita tidak pernah bisa memprediksi sejauh apa robekannya akan terjadi. Karena dia masih jalan terus Karena ya. dia masih jalan terus. Sambil operasi disiapkan pun. Sambil operasi disiapkan pun Itu jalan robekan terus. ini masih mungkin jalan. Jadi kita udah periksa CT scan bisa berubah Bisa pas di berubah. dalam. Iya, iya. Minimal berubahnya tuh memang udah ke bawah ya. Kalau di atas kita udah tahu sih kemana. Gitu. Jadi memang sangat dinamis, terutama pada organ-organ yang yang mudah sekali nih, Dok ya. Mudah sekali terganggu, ginjal. Gitu. Bukan tidak ada pada pasien kayak gini seperti ini ya. Karena robekan di bawah, salah satu ginjal akan terkorbankan. Iya, iya. Tidak dapat aliran Nanti lagi. operasinya berhasil, ginjalnya rusak. Ginjalnya mungkin 1 jadi rusak. Tapi ya itu masih nggak kenapa-napa karena biasanya
manusia dengan satu ginjal sih nggak terlalu masalah. Atau operasinya berhasil, pasiennya stroke Atau nggak balik lagi. betul, atau operasinya selesai pasiennya stroke. Stroke-nya bukan karena operasinya. Iya, Stroke-nya karena udah kena memang sebelumnya kena betul, stroke-nya dan nggak kembali stroke-nya. dan mungkin kembali bukan nggak langsung kembali, tapi kita tahu ya kalau stroke itu rehabilitasi saraf itu Ya, butuh ya, waktu makan lebih waktu. panjang. Gitu. Oke, ya ini terbayang sih keribetannya. Oke, Dokter Akmal, teman-teman nih pengen tahu angka keberhasilan operasi diseksi aorta untuk mencegah kematian berapa persennya? Ya, untuk pada kasus diseksi aorta, operasi itu membuat angka keberhasilannya ya mencegah kematian, dan keberhasilan itu 87-91% Tinggi dong berarti. dibanding operasi jantung bypass yang 97-98%. Oh, masih jauh ya. Tapi maksudnya Itu secara umum ya, Dok. dalam bayangan mungkin banyak orang melihat kondisi yang kayak gitu tuh mungkin sampai paling keberhasilan cuma 50%. Itu enggak, ternyata tinggi ya, lumayan. Sangat tinggi. Itu Sepanjang si pasiennya masih dalam keadaan baik ya. masih- Kita akan berbicara hal yang lain kalau datang dengan kondisi penurunan kesadaran. Oh, itu turun. Itu turun, angka pasti turun. keberhasilannya Dok. Itu secara statistik akan turun. Oke. Ada gangguan fungsi ginjal. Apalagi ada misalnya ada beberapa hal yang jadi nggak enak. Misalnya dia robekannya mencederai pembuluh darah saluran cerna. Ada yang namanya arteri mesenterika superior saluran cerna. Kalau itu sudah total terputus alirannya, Iya. itu ada pakar yang bilang chance to survive is almost zero. Oh gitu. Ya. Malah padahal ke perut aja gitu, maksudnya Betul. bukan ke otak gitu. Betul. Perutnya nggak bisa sama sekali bergerak, semua fungsi organ pencernaannya shutdown. Itu ada yang Itu bilang chance-nya seperti kecil. itu. Ya. Oke, jadi yang kita bicarakan pasien datang belum ada gangguan organ yang lain, Belum ada tapi gangguan ada lain, robekan Tapi di udah ketahuan seksi, robekan dengan dan gejala kita yang bisa klasik seperti itu. kita bisa punya kesempatan Chance-nya untuk sangat operasi lumayan ya, baik. 87-90%. Nah, daya tahan si ininya, dakronnya itu seumur hidup Ini akan seumur hidup. nggak rusak-rusak ya? Kita belum pernah dapat yang rusak. Dianya rusak? Belum. Oh, luar biasa ya kalau gitu ya. Belum. Kita belum pernah dapat dia yang rusak, tapi yang tiba-tiba dalam 2 tahun ininya membesar ada. Di tempat aorta yang Di tempat aorta yang native-nya, belum diganti. aslinya yang betul. belum diganti. Oke. Baik. Itu ada. Karena resikonya untuk terjadi robekan ke depannya itu tetap ada. ada. Makanya pasien-pasien pasca operasi ini itu 6 bulan sekali kita akan evaluasi CT scan kembali. Ulang lagi. dilihat Apakah operasi kemarin cukup atau dia perlu pasang stent. Oh, nanti dipasang Betul. stand ya namanya Betul. ya. TEVAR kalau istilah TEVAR, medisnya, betul. TEVAR ya. Nanti kita tulis di bawah nih TEVAR biar teman-teman paham maksudnya apa itu. Oke. Baik, saya kira kita udah mengcover semua, Dokter Akmal. Masih ada yang belum tercover? Kita udah bicara soal Ya. pengertiannya ya, gejalanya, pemeriksaannya, dan juga operasinya ya. Ada yang belum kita cover? Mungkin sih kalau dengan kemajuan sekarang ya, Iya. Dok, ya. Jadi sekarang memang sudah ada teknologi yang kenapa nggak dilakukan sekalian TEVAR gitu. Memang sudah ada teknologi itu, jadi ada implan khusus sekarang, Dok. Jadi dia bagian depannya dakron, bagian belakangnya implan. Hibrid namanya ya, atau bukan hibrid. Betul, jadi Hibrid, namanya ya? memang jadi kayak belalai gajah bentuknya. Ini memang istilah medisnya elephant trunk. Belalai gajah, belakangnya ini sekaligus stand Pasang khusus. ring khusus ya teman-teman, khusus. ringnya bukan Ring ring di jantung koroner ya. Bukan di koroner, ini ringnya khusus. gede ini ya. Betul. Jadi semakin ke sini kita mulai ada banyak Arah ke sana. ke sana. Tapi memang pertanyaan yang sering itu adalah apakah bisa, Dok, semuanya aja di stand, kenapa enggak? Gitu. Jadi kalau untuk diseksi aorta, stand itu belum ada yang sampai secanggih itu, Dok. Sampai ke depan-depan. Sampai ke bisa. depan-depan, Belum sampai bisa ke ya? atas-atas gitu. Karena dia secara anatomi, secara bentuknya aja dia rapuh. Jadi kalau kita harus paksakan, stand-nya belum tentu akan mengcover dengan baik gitu. Karena dia ada robekan yang kalau kita buka, kita operasi, isi dari yang terobek itu akan kita keluarkan sehingga nggak jadi menggembung. Tidak menekan. Iya. Dibersihin dulu ya, diberesin. Betul, kalau stand Kalau pasang ring enggak ya, otomatis ya robekan yang di sini ditutup aja. pakai ditutup itu. aja gitu. Jadi Dari- sebenarnya ini akan jadi tetap jadi kecil. Oke, baik.
Baik, kalau gitu terima kasih Dokter Akmal. Mungkin last statement aja, Dokter Akmal, ada pesan-pesan buat teman-teman kita ini tentang diseksi aorta. Saya yakin masih banyak yang belum Ya. pernah dengar soal ini. Mungkin pertama kali dengar cerita soal ini. Mungkin ada pesan-pesan supaya terhindar dari ini atau paling tidak aware soal ini gitu. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian, ini untuk ya nggak usah takut ya, kita nggak usah takut. Oh, Nggak usah saya takut. hipertensi, kemudian diseksi Jangan aorta diseksi, nih. Ya, memang hipertensi itu salah satu resiko yang terjadi ini. Ya. Banyaklah, Dokter Jojo juga pasti udah menyebutkan. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan awareness ya, kesadaran kita makin sadar kesehatan, itu harusnya bisa dikontrol. Dan Tensinya kontrol. tensinya bisa dikontrol. Dan untuk penata laksanaan atau pengobatan diseksi aorta, itu kita juga tidak tertinggal dari negara lain. Ya, ya. Gitu. Itu yang Bahkan mungkin belum pada tahu teman-teman. bahkan untuk jumlah kasus dan kompleksitas kasus dibanding negara tetangga, Singapura dan Malaysia, kita lebih di atasnya untuk kompleksitasnya. Gitu ya. Oke. Betul. Jadi saya pernah komparasi soalnya untuk kasus-kasus yang dilakukan, itu kita bentuk kasusnya jauh lebih kompleks. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Akmal. Teman-teman sekalian bisa nangkep ya pesannya. Jadi karena ini kejadiannya terbanyak penyebabnya adalah hipertensi, jelas pesannya. Teman-teman yang hipertensi dikendalikan tensinya. Tidak perlu khawatir. Kalau tensinya terkontrol ya Dokter Akmal, chance-nya kecil untuk bisa terjadi diseksi. Tapi dikontrol dengan baik. Dan waspada kalau nyeri dadanya tertinggi seperti Dokter Akmal ceritakan, cepat-cepat bawa ke UGD, dipastikan apakah ini merupakan diseksi aorta atau tidak, dan tidak perlu khawatir juga di Indonesia kita sekarang sudah bisa melakukan operasinya untuk diseksi aorta. Baik teman-teman, saya kira ini diskusi yang sangat bermanfaat malam hari ini, dan teman-teman yang suka dengan konten edukasi seperti ini, silahkan di-subscribe channel Seputar Jantung dan di-share juga kepada teman dan keluarga yang lain. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam jantung sehat.